Pemirsa, di tengah minimnya ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta, sebenarnya masih cukup banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Padahal lahan tidur ini berpeluang menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Telusur Kasus. Kondisi ruang terbuka Jakarta kan baru 5,2% ya, artinya masih sangat jauh dari ideal 30%. Kampung Zombie di Cililitan, Jakarta Timur ini menjadi salah satu lahan terbengkalai di Jakarta. Padahal mirisnya, Jakarta sangat kekurangan ruang terbuka hijau. Per tahun 2023, luasnya hanya 33,33 juta meter persegi atau setara dengan 5,18% dari luas wilayah Jakarta yang seharusnya minimal 30%. Lalu apakah mungkin lahan-lahan terbengkalai ini disulap menjadi ruang terbuka hijau? Ikuti penelusuran kami. Di tengah minimnya ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta, sebenarnya masih cukup banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Salah satunya adalah permukiman warga di Cililitan yang kerap disebut sebagai Kampung Zombie. Kampung berisikan 70 kepala keluarga ini kini ditinggalkan warganya dan menyisakan 10 kepala keluarga saja. Tim Metro TV bertemu dengan salah satu warga yang masih bertahan dan kami berbincang. Sebenarnya permukiman ini sudah ada sejak tahun berapa sih? Udah dari dulu, tahun 70-an juga udah ada. Itu sudah mulai ditinggalkan sejak tahun kapan, Pak? 2014 tidak mulai. Kenapa? Dari banjir tinggi. Banjir tinggi 3 bulan tuh. Banjir tinggi 3 bulan itu yang nggak surut-surut. Karena kan di bawah nggak bisa nempatin mereka. Harus naik ya? Dia harus punya pegel kan, mau kerja nggak bisa aksesnya. Nah, kalau Pak Hidayat sendiri kenapa sih Pak masih memilih bertahan di sini? Ya karena satu, kalau kita tinggalkan tambah hancur rumahnya. Kita ini 575 meter ini kita punya. Yang ini udah hancur, kita pindah rumah utama kan. Rumah yang 2 itu udah hancur. Itu juga udah hancur, bawah nggak bisa tempatnya. Ya karena kan ya kita belum bisa nempatin tempat lain. Selain Kampung Zombie, di tengah padatnya kota Jakarta pun masih mudah ditemui sejumlah gedung kosong dan terbengkalai, tua dimakan usia. Sebut saja Menara Saida di Jakarta Selatan yang dibangun pada Juli 1995 sebagai pusat perkantoran. Namun sayang, bangunan 24 lantai ini kini tak difungsikan sejak tahun 2007. Kini Menara Saida dibiarkan mangkrak dan miring, berdiri di tengah padatnya kota Jakarta. Selain Menara Saida, sejumlah gedung apartemen di Jakarta Barat juga berdiri, kosong, mangkrak, dan ditinggalkan, bahkan sebelum pembangunan rampung. Banyaknya lahan dan gedung kosong di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kekurangan ruang terbuka hijau seharusnya bisa dimanfaatkan. Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut lahan tersebut bukan tak mungkin disulap menjadi lahan hijau oleh Pemda. Pak, kalau kita lihat begitu ya, di Jakarta ini kan masih banyak ruang-ruang yang terbengkalai. Sebenarnya memungkinkan atau tidak sih kalau kita sulap menjadi RTH? Ya sebenarnya sangat bisa ya. Ini kan kondisi ruang terbuka Jakarta kan baru 5,2% ya, artinya masih sangat jauh dari ideal 30%. Maka harus ada terobosan-terobosan kreatif untuk mengoptimalkan sebenarnya lahan-lahan di Jakarta yang masih bisa dalam tanda petik itu dijadikan ruang terbuka hijau. Nah, dalam pantauan saya justru ini banyak terjadi lahan-lahan itu ada di segitiga emas, Sudirman, Tamrin, Kuningan ya. Masih banyak lahan-lahan itu yang dalam tanda petik belum dioptimalkan, belum dibangun dan sebagainya. Di sini pemerintah bisa mengundang pemilik lahan tadi ya. Untuk apa? Untuk dihijaukan sementara. Dan bentuknya juga sederhana sebenarnya. Lahannya dirapikan ya, terus kemudian dikasih rumput sama pepohonan. Tapi warga bisa umpamanya jogging di situ, senam di situ ya. Artinya fungsi ruang terbuka hijaunya dapat dioptimalkan. Ketimbang seperti sekarang misalnya ya, tanahnya dibiarkan terbengkalai, terus kemudian menjadi semak belukar, pemandangan kotanya juga menjadi tidak bagus. Di sini nanti pemerintah bisa memberikan insentif ya bagi lahan-lahan yang belum terbangun, tetapi dapat dijadikan ruang terbuka hijau tadi terpetik meskipun temporer, maka bisa dijadikan misalnya apa nih Mbak Upi? Pengurangan pajak PBB.
pemirsa, masyarakat ini memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk berbagai macam aktivitas, mulai dari berolahraga, rekreasi, atau sekedar bersantai. Namun sayangnya, luas RTH di Jakarta ini masih sangat minim. Nah, ini adalah luasan di masing-masing kota administratif. Sementara setiap tahun memang selalu ada peningkatan, meskipun masih jauh dari angka minimal, yakni 30% dari luas kota Jakarta. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah untuk menambah luas RTH setidaknya mendekati angka 30%? Ya, masalah RTH itu di Jakarta ini memang sangat kompleks ya. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga hunian yang sudah terbangun, tentunya kita bila mana untuk mengejar 30% dari amanat undang-undang itu pasti sangat amat sulit. Tetapi di sini harus berpikir kreatif, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan hanya textbook saja bagaimana meningkatkan RTH itu. Sekarang kita punya lahan non produktif, misalnya contohnya ada di bantaran sungai, bagaimana dibangun penghijauan. Juga di bawah kolong jembatan, di Sutet dan lain-lain, bawah Sutet itu bisa dibangun penghijauan. Ada lahan-lahan yang kosong belum dimanfaatkan di segitiga emas di kawasan Sudirman, itu bisa disewa oleh pemerintah, mungkin imbal baliknya PBB-nya diberi diskon, kemudian digunakan sebagai RTH oleh pemerintah. Memungkinkan atau tidak? Apa yang tidak mungkin? Regulasi itu kan memang diciptakan untuk sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal kerjasamanya seperti apa, pihak dari pemerintah seperti apa, swasta seperti apa. Dan jangan lupa, sebenarnya swasta juga punya tanggung jawab hari ini. Bagaimana penghijauan atau ruang terbuka hijau itu harus butuh partisipasi dari masyarakat. Kebutuhan ruang terbuka hijau versus polusi dan lahan sempit di Jakarta tampaknya kini mulai menemukan titik terang. Secerca harapan bagi masyarakat untuk bisa merasakan udara segar dan lepas penat seharusnya sudah di depan mata. Lalu pemirsa, sebenarnya masyarakat biasanya memanfaatkan ruang terbuka hijau ini untuk apa sih dan apa harapan mereka terkait RTH di Jakarta yang masih sangat minim? Kalau kita lihat ada anak-anak yang sepertinya sedang berolahraga, kita coba tanya. Halo adik-adik. Ini di sini lagi ngapain nih? Lagi buat video tugas. Tugas PAS. Olahraga. Oke, kenapa sih kok milih taman ini? Soalnya tamannya luas, jadi kita bisa lari dengan puasa, terus biar videonya di tag-nya bagus. Mungkin perbanyakin taman yang indah aja, taman hijau, jangan taman buat lapangan, buat main-main, ya buat olahraga aja lah, buat suasana enak. Menurut aku baiknya kalau di Jakarta tuh ditambah. Mau itu baik dari kita cara menanam pohon ataupun kita berpikir kalau misalkan membuat taman khusus hutan gitu loh. Untuk hiburan sih ya kayak kalau bisa sih tambah. Ruang terbuka hijau di Jakarta yang jumlahnya masih sangat minim, ini menjadi PR besar bagi pemerintah. Bagaimana menambah setidaknya 30% dari luas total wilayah kota Jakarta. Karena dengan banyaknya RTH ini bukan hanya bagi kita manusia, tapi demi alam kita bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.